Dalam sepak bola modern, perbedaan antara tim bagus dan tim juara seringkali ditentukan oleh satu atau dua kepingan puzzle yang hilang. Dan tampaknya, pelatih kepala kita, John Herdman, sedang berusaha menemukan kepingan tersebut di dua benua yang berbeda. Hari ini, kita tidak hanya berbicara tentang rumor transfer biasa, kita sedang membicarakan sebuah transformasi. Dari Amsterdam, Belanda, ada sosok jenderal lapangan tengah dengan visi aristokrat jebolan akademi terbaik dunia. Sementara dari New South Wales, Australia, muncul seorang pemuda eksplosif yang gaya mainnya disetarakan dengan Cristiano Ronaldo muda. Satu berdarah Manado, satu berdarah Medan. Keduanya dikabarkan telah masuk dalam radar, bahkan dihubungi langsung oleh sang pelatih untuk satu tujuan, mengibarkan merah putih di panggung dunia tahun 2026. Apakah ini awal dari era emas yang sesungguhnya? Mari kita bedah ambisi besar John Herdman ini secara mendalam. Nama pertama yang wajib kita bahas dengan serius adalah Kenneth Taylor. Mengapa nama ini begitu krusial? Karena dalam skema taktik John Herdman yang menuntut transisi cepat, lini tengah adalah jantungnya. Taylor bukan sekedar pemain keturunan biasa, dia adalah definisi dari elite football education. Tumbuh dan ditempa di Akademi Ajax Amsterdam, The Toekomst, Taylor mewarisi DNA total football. Ketenangannya dalam menguasai bola, visinya membelah pertahanan lawan, dan kemampuannya mengatur tempo adalah kualitas yang sangat langka di level Asia Tenggara. Bayangkan profil ini, seorang gelandang box-to-box yang tidak hanya fasih bertahan, tapi juga mematikan saat menyerang. Darah Indonesia yang mengalir deras dari sang ibu yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara, memberikan ikatan emosional yang kuat. Ini bukan tentang naturalisasi pragmatis, ini tentang pulang ke rumah. Jika Taylor benar-benar mendarat di Jakarta, duetnya bersama Tom Haye atau Ivar Jenner bukan lagi sekedar mimpi. Ini adalah kombinasi kelas Eropa yang akan membuat lini tengah Indonesia memiliki otoritas. Sebuah pernyataan tegas bahwa Garuda siap mendominasi, bukan sekedar partisipan. Namun, sebuah tim tidak bisa menang hanya dengan penguasaan bola. Dibutuhkan ledakan, dibutuhkan ketajaman. Dan inilah alasan mengapa nama Luc Vickeri tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Vickeri telah menjadi fenomena di E-League bersama MacArthur FC. Statistik 5 gol dan 3 asis musim ini hanyalah angka. Tapi apa yang dia lakukan di lapanganlah yang membuat John Herdman terpikat. Media Australia tidak sembarangan menyematkan label mirip Cristiano Ronaldo muda. Kecepatan, keberanian duel 1 lawan 1, dan teknik step over yang memukau adalah ciri khasnya. Dan berita ini bukan isapan jempol belaka. Pada 31 Januari 2026, Vickeri secara eksklusif kepada AAP News menonfirmasi. Pelatih John Herdman telah menghubungi saya. Kalimat sederhana, namun bermakna sangat dalam. Ini menunjukkan bahwa Herdman bergerak proaktif. Sang pelatih melihat potensi besar pada pemuda yang memiliki darah Medan dari nenek pihak ibunya ini. Herdman tahu, untuk bersaing di level FIFA Series dan Piala AFF 2026, dia butuh sniper yang bisa berlari kencang di sisi sayap. Lantas, bagaimana kedua pemain ini masuk dalam skema besar Herdman? Filosofi Herdman adalah tentang intensitas dan efisiensi. Dia membutuhkan Taylor untuk menjadi otak yang memutus serangan lawan dan langsung mengirim umpan jauh akurat. Di saat yang sama, dia butuh Vickeri sebagai peluru yang mengejar umpan tersebut untuk menghukum garis pertahanan lawan yang tinggi. Koneksi Manado Medan ini bisa menjadi poros kekuatan baru. Namun, jalan menuju sana tidaklah mulus. Luc Vickeri yang lahir di Hawaii memegang kunci masa depannya sendiri. Dia memiliki opsi membela Amerika Serikat, Australia, atau Indonesia. Fakta bahwa dia berkata, Indonesia cukup tertarik,
dan masih menjajaki kemungkinan adalah sebuah sinyal bahaya sekaligus harapan. Kita sedang berada dalam perlombaan diplomatik sepak bola. PSSI harus bergerak taktis dan presisi, karena talenta seeksplosif ini pasti tidak akan dibiarkan lepas begitu saja oleh negara pesaing. Nah, ini dia menu penutup yang paling fresh dan bikin netizen jadi detektif dadakan. Kalau lini tengah dan depan sudah aman, bagaimana dengan masa depan di bawah Mr. Gawang? Muncul nama Tony Cowan. Umurnya baru 16 tahun, posisinya kiper. Dan dia baru saja dapat undangan prestisius, trial 1 minggu di Atletico Madrid. Ingat, Atletico itu klubnya Jan Oblak, salah satu kiper terbaik dunia. Kalau dipanggil ke sana, berarti talentanya spesial. Tony punya darah Indonesia dari kakeknya yang asli Bali. Beli Tony nih bos. Tapi yang bikin gempar bukan cuma trialnya, tapi kelakuan sosial medianya. Sang ibu memposting kabar gembira soal trial ini di Instagram, dan dengan sengaja mengetag akun resmi @timnas Indonesia. Ini bukan kode batang lagi, ini kode keras. Ini adalah sinyal bahwa keluarga Cowan sangat terbuka, bahkan mengetuk pintu PSSI. Coba kita lihat visi jangka panjangnya. Martin Paes sekarang sedang di usia emas, tapi 5-6 tahun lagi, kita butuh penerus. Tony Cowan bisa jadi investasi jangka panjang yang brilian. Kiper didikan Eropa, pengalaman di La Liga, dan punya hati buat Garuda. Sempurnakan. Jangan takut Garuda, tegakkan kepalamu. Hari ini kita bertarung, tunjukkan nyalimu. Tentu, kita semua paham bahwa proses naturalisasi adalah perjalanan administratif yang panjang dan berliku. Seperti yang sering diingatkan oleh Pak Arya Sinulinga, validasi dokumen dan persetujuan federasi membutuhkan waktu dan ketelitian. Namun, antusiasme publik tidak bisa dibendung. Kabar ketertarikan Kenneth Taylor dan konfirmasi kontak langsung John Hartman kepada Luke Vickery adalah bukti bahwa standar tim nasional kita sedang ditingkatkan secara drastis. Kita tidak lagi mencari pemain pelapis, kita mencari game changer. Gimana guys, merinding gak tuh ngebayangin kalau 3 monster ini beneran gabung barengan? Kita rekap sebentar ya. Kenneth Taylor bawa visi elit Eropa di tengah, Luke Vickery bawa kecepatan mematikan di sayap, dan Tony Cowan siap jadi tembok masa depan di bawah Mistar. Ini bukan lagi sekedar nambal sulam squad, ini revolusi total ala John Hartman. Sekarang bola ada di tangan PSSI buat gerak cepat urus administrasinya. Tapi gue mau tanya pendapat jujur kalian. Dari 3 nama gokil ini, siapa yang menurut kalian wajib banget diprioritasin PSSI minggu ini? Siapa yang paling urgent? Taylor, Vickery, atau Cowan? Tulis pilihan dan alasan kalian di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng. Pencet tombol like kalau kalian setuju 3-3-nya wajib diangkut. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update selanjutnya. Maju terus sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda. Bye-bye.